Punya duit 40 juta rupiah nganggur. Pengen beli motor bingung antara Aerox Turbo atau NMAX Turbo. Nah, di video ini mari kita bahas. Dengan duit kira-kira 40 jutaan rupiah, kalian bisa pilih antara Aerox Turbo atau NMAX Turbo. Walaupun selisih harganya sebenarnya sekitar 3 jutaan rupiah. Ya bisa dibilang selisihnya agak lumayan, tapi mepet lah, ya kan? Aerox Turbo yang di depan gua ini adalah tipe yang kedua dari paling atasnya. Ini harganya kalau nggak salah 39-an. Nah, NMAX Turbonya ini juga yang kedua dari paling atas. Yang ini harganya sekitar 42-an, teman-teman. 41-42-an. Nah, bedanya kalau di Aerox Turbo itu ada 4 trim, standar, Cyber City, Turbo, dan Turbo Ultimate. Kalau di NMAX itu ada yang Neo S ABS, terus ada Turbo Ultimate, Turbo Tech Max, sama yang paling atasnya Turbo Ultimate. Nah, jadi kalau di NMAX itu ada opsi bisa pakai YECVT tanpa layar berwarna. Kalau di Aerox, kalau mau yang turbonya pasti dapat layar berwarna. Nah, sekarang kita akan bandingin nih yang sama-sama layar berwarna tapi bukan itu paling tingginya. Pertama kita harus bahas soal desain dulu. Nah, Aerox Turbo dan NMAX Turbo itu bisa dibilang dua genre motor yang berbeda. Aerox Turbo ini benar-benar sportsmatic lah ya. Ya bentukannya lebih sporty, kemudian pakai dekal-dekal, ya kan. Jadi ini memang cocok banget semua sama anak-anak muda yang kepengen banget jadi ngabers. Aerox ini emang anak muda banget lah ya. Target-targetnya anak muda banget. Sedangkan kalau NMAX ini memang yang lebih dewasa lah ya. Dia bentukannya lebih kalem, lebih elegan, dan memang secara overall design mungkin bisa dibilang kayaknya NMAX-nya emang agak sedikit lebih panjang dibandingkan Aerox-nya. Nah, jadi kalau masalah desain ini balik ke preferensi ya. Lebih suka yang mana nih? Lebih suka yang sporty atau lebih suka yang elegan? Ngomongin soal desain juga, kita mesti bahas soal lampu depan. Lampu depan dari kedua motor ini sama-sama pakai proyektor. Bedanya kalau Aerox itu kiri kanan, ya kan, buat proyektor. Kalau NMAX itu satu doang. Yang satu laginya itu buat high beamnya. Sama-sama sennya semua sekarang sudah terintegrasi. Nah, dari pengalaman gua pakai kedua motor ini, dua-duanya sebenarnya terang, ya kan? Tapi NMAX ini lebih fokus. Jadi ketika kita riding malam, kita beneran bisa ngeliat di jalan itu kotak putih yang tersinari oleh NMAX Turbonya. Gue sih impress banget sama lampu malamnya si NMAX Turbo. Kalau Aerox tetap terang, cuman dia lebih berpencar lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, jadi kalau masalah lampu, mungkin bisa dibilang gue lebih suka sama lampunya NMAX Turbo secara penerangannya. Mumpung dari depan, kita perlu bahas tentang shock breaker depan dan pengereman depan. Kalau masalah pengereman secara keseluruhan, dua-duanya menurut gue sama aja. Yang satu ini lebih sporty, tapi pengeremannya juga nggak sporty-sporty banget. Jadi NMAX sama Aerox, menurut gue remnya perlu di-upgrade lah. Kalau misalnya pengen ngerasain rem yang bener-bener enak gitu ya, dua-duanya harus di-upgrade. Kalau ngomongin suspensi, nah suspensinya secara standar ya, standar keluar dari pabrik, gue mesti bilang NMAX lebih enak dibandingin Aerox. Somehow settingan suspensi depan dan belakang NMAX ini keluar dari pabrik enak, ya kan. Aerox masih cukup keras lah, teman-teman. Kalau ngomongin soal tangki, Aerox Turbo ini tangkinya 5 literan, sedangkan kalau NMAX Turbo itu sekitar 7. Kalau misalkan bisa 1 liter 40 kilo ya, itu aja udah selisih sekitar 80 km. Jadi kalau kalian sering perjalanan jauh, emang touring banget gitulah ya, si NMAX Turbonya akan lebih jarang mampir ke pom bensin. Bukan karena lebih irit, tapi karena lebih jauh aja tangkinya. Nah, ngomongin soal tangki juga, yang gue sadari adalah mengenai akses gitu ya, mengenai betapa gampang atau mudahnya kita naik ke motornya. Karena dua-duanya sama-sama tangki di dak sini kan. Aerox Turbo, Aerox in general, seperti bisa kalian lihat, tangki itu tinggi teman-teman di sini nih. Jadi ketika kita naik, kalau misalkan mau kayak gini, itu ngangkatnya emang lumayan tinggi. Iya kan, ketendang kan. Ini lumayan tinggi nih.
Sedangkan kalau di NMAX-nya, tangkinya tuh lebih pendek teman-teman. Jadi kalau misalnya kita posisi kayak gini, itu jauh lebih nyaman. Nah jadi ini mungkin kalau misalkan kalian geng-geng yang kurang tinggi kayak gua, ya, NMAX itu lebih enak dibandingkan Aerox teman-teman. Karena posisi tangkinya yang lebih rendah. Nah, ngomong kita udah ngomongin soal duduk, kita bandingin yuk posisi duduk antara Aerox Turbo dan juga NMAX Turbo. Kita coba dari NMAX-nya lah ya. NMAX-nya ini menurut gua lebih lega. Pertama, posisi kaki kalian bisa jauh, bisa deket, ya kan? Dan joknya ini memang beneran panjang. Jadi kalau kalian bisa maju ke depan gini bisa, atau mau agak mundur gini bisa, atau bahkan kalau mau santai gini juga bisa. Jadi kalau masalah posisi duduk teman-teman, NMAX-nya ini emang lebih banyak opsinya lah. Nah, bagaimana dengan Aerox-nya? Nah, kalau masalah Aerox ya, dia emang ininya itu terasa lebih dekat ke kita, ya kan? Jadi emang terasa lebih sporty lah. Nah, cuman joknya tuh ya udah, kalian nggak bisa banyak gitu ruang bergerak ya. Kalau mau mundur banget udah kena ini, dan menurut gua joknya ini sebenarnya stoppernya ini agak kurang mundur kalau buat gua ya. Jadi makanya kenapa kalau kalian lihat banyak yang foto-foto ngabers tuh di sini, ya kan? Gini kan? Karena emang jujur joknya Aerox ini kurang lega belakangnya. Depannya juga sedikit gitu. Dan di Aerox Turbo ini busanya itu terasa keras kalau di Aerox Turbo. Begitu juga dengan kakinya, jadi kakinya ya cuma bisa di sini doang. Kalau di sini ya juga udah nggak bisa sih. Jadi beneran posisi berkendaranya kalau Aerox itu ya cuma satu, ya begini aja teman-teman. Dan kalau mau lebih enak, menurut gue joknya harus dibikin ulang lah di tukang jok. Ruang penyimpanan itu adalah hal yang krusial banget, menurut gue penting banget gitu ya di motor, apalagi di Indonesia yang orang selalu bawa banyak barang, setidaknya jas hujan. Nah, sekarang kita mau coba bandingin ruang penyimpanan di bawah jok dulu nih. Nah, di Aerox ini menurut gue standar lah ya. Kelebihan Aerox ini memang karena tangkinya di bawah, jadi joknya ini bisa lega teman-teman. Helm, kalau kalian udah nonton di video review gue, ya tergantung ukuran helmnya, ada yang bisa masuk, ada yang nggak bisa masuk. Jadi ukurannya kira-kira sebesar ini teman-teman, ya kan? Helm 2 sih udah, kalau kecil-kecil pun juga kayaknya nggak cukup. Nah, bedanya adalah Aerox nggak ada stopper ya. Jadi dia pasti akan menutup sendiri. Sekarang kita lihat si NMAX-nya. Kalau di NMAX bagasinya dia ada stoppernya teman-teman, tuh. Jadi dia nggak bakal jatuh sendiri. Dan kalau secara ukuran sebenarnya sih mirip lah antara kedua motor ini. Helm waktu itu kita coba juga agak maksa gitu ya. Tapi kelebihannya yaitu ini ada stoppernya. Jadi kalian nggak usah berantem sama joknya kalau misalkan joknya mau turun-turun sendiri, ya kan? Itu kelebihannya NMAX menurut gua. Nah, masalah penyimpanan kita juga masih ngomongin penyimpanan di area depan. NMAX menang dibandingin Aerox Turbonya karena di depan sini dia ada dua dan dua-duanya gede teman-teman. Di Aerox Turbo chargerannya juga udah USB-C. Nah di sebelah kiri sini ini botol minum gede 700 ml itu gue bisa masuk nih di sini. Tinggal nyemplungin aja. Yang di sebelah kanan yang ada tutupnya ini juga relatif besar ya. Dompet, HP itu bisa masuk tuh di sebelah kanan sini teman-teman. Nah kalau ngomongin Aerox Turbo, dia penyimpanan di depannya itu hanya satu doang, di sebelah kiri, tertutup. Nah, ini pun juga bukan tempat yang gede banget. Kalau mau masukin HP, HP-nya harus kayak miring gitu biar bisa masuk sampai dalam. Ditambah dompet, udah pasti nggak bisa. Nah, jadi kalau misalkan kalian sering riding bawa minum, ya, si Aerox Turbo ini kurang banyak tempat penyimpanannya. Nah, bedanya juga adalah kalau yang di NMAX itu tutupnya tuh yang ditarik gitu loh. Kalau ini tuh magnetik yang masih ditekan dulu. Baik lagi, ini beneran si Aerox Turbo kalau masalah penyimpanan nggak sebanyak si NMAX Turbonya. Ngomongin soal penyimpanan juga, NMAX itu masih punya behel. Aerox Turbo nggak punya behel. Ini pro dan kontra teman-teman. Karena ada yang suka pakai behel, ada yang nggak suka pakai behel. Tapi kalau misalkan sering bawa barang ya, punya behel nih lebih kepake sih gitu karena bisa buat diiket-iket kan. Kalau di Aerox Turbonya itu kalau mau iket-iket dia cuma bisa ke sok. Titiknya cuma satu doang. Baik lagi sih, emang Aerox Turbo lebih sporty, NMAX agak lebih elegan.
Ngomongin Aerox Turbo dan NMAX Turbo, kita harus ngomongin tentang fiturnya, layar berwarnanya. Karena dua-duanya sudah punya layar berwarna, teman-teman. Sebenarnya keduanya ini mirip sekali, satu doang yang bikin beda, Max-nya. Nah, kita coba dari si NMAX Turbo-nya dulu kali ya. Layarnya NMAX Turbo itu bisa dibilang besar dan ada dua, teman-teman. Satu di atas yang negatif LCD, bawah yang full color-nya. Full color-nya ini kemudian yang bisa kita pakai untuk akses musik, setting, ya kan, dan juga navigasinya. Kan bisa meter display juga kayak begini. Jadi sebenarnya kalau secara tampilan si NMAX Turbo ini emang terasa lebih mewah ya, karena secara dashboard dia besar banget, teman-teman. Kalau di Aerox Turbonya layarnya ini sebenarnya lebih kecil, ya kan? Dan somehow kalau menurut gua sebenarnya lebih tajam di NMAX Turbonya. Ini layarnya lebih kecil tapi informasinya hampir sama dengan apa yang NMAX tunjukkan di dua layar, teman-teman. Jadi di Aerox Turbo itu agak lebih sempit lah. Jadi kalau misalkan gua masuk ke musik gitu ya, tuh. Ini kecil banget. Sekarang kalau di Aerox Turbo, kalau di NMAX Turbo tadi gede di atas kan. Kalau di sini mau nggak mau harus bagi dua nih, lagu dan juga si kecepatannya. Kalau ngomongin fiturnya, pembeda paling utamanya sebenarnya ada di Maps-nya. NMAX pakai Garmin, di Aerox Turbo pakainya Google Maps. Aerox Turbo, Google Maps dia pasti lebih update dibandingkan dengan yang Garmin. Tapi yang Garmin punya kelebihan, karena dia Maps-nya kita download ya, jadi dia ini mau ada signal, nggak ada signal, itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian touring ke pedalaman gitu ya, atau tiba-tiba kalian nggak punya data, datanya habis, ini masih bisa dipakai nih, karena Maps-nya udah di-download. Kalau di Aerox Turbo, nggak bisa, kita harus selalu terkoneksi ke data, teman-teman. Karena dia rely on Google Maps. Jadi memang bener-bener plus minus nih. Yang di Aerox Turbo juga Maps-nya bener-bener hanya arah panah aja, turn by turn. Kalau di NMAX Turbo-nya itu bisa yang jalanan kelihatan banget. Jadi memang ini plus minus. Kalau disuruh pilih yang mana, kalau dari pengalaman gue pribadi, gue lebih pilih Aerox Turbo karena lebih reliable koneksinya. Di NMAX Turbo ke iPhone gue setidaknya itu koneksinya kurang reliable. Mungkin bisa gue bilang kayak 40% pasti jarang connect gitu ya, atau agak susah connect-nya. Sedangkan kalau di Aerox Turbo, gue bisa bilang mungkin 95% selalu connect. Jadi dari hal itu aja, gue lebih suka si Aerox Turbo. Kalau kalian mau nonton full reviewnya, masing-masing motor ini udah gue bikinin teman-teman. Aerox Turbo udah ada, NMAX Turbo juga udah ada. Nah di situ gue bahas lebih dalam nih masing-masing motornya. Jadi konklusinya gimana nih? Kalau punya duit 40 jutaan rupiah, pilih yang mana? Aerox Turbo atau NMAX Turbo? Ini mirip kayak antara pilih BMW seri 320 sama 520. Mesinnya sama ya, tapi emang beda model. Jadi bener-bener balik lagi ke kebutuhan masing-masing banget nih. Dan selera ya. Kalau emang seleranya sporty, ya si Aerox Turbo ini emang sporty banget. Bahkan ada lap timernya. Tapi emang kalau sukanya sesuatu yang elegan, yang pengennya lebih nyaman, NMAX memang jawabannya, teman-teman. Kalau kalian pilih yang mana? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye-bye.